Baik, selamat malam pemirsa. Masih bersama saya Faiz Wadul Ali. Kali ini saya sudah berada di Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar. Oke, kali ini saya akan bersama Kopika, yaitu komunitas pemuda insaf yang berada di Karanganyar. Untuk info yang beredar, Kopika ini mengajak anak-anak jalanan untuk belajar agama Islam. Dan uniknya mereka belajar tidak di masjid, tidak di madrasah. Uniknya mereka belajar juga di jalanan. Untuk info selanjutnya, yuk ikuti terus perjalanan kami. Ya Mas, sebelumnya sebelum mendalam nih, apa sih Kopika itu? Ya, Kopika ini adalah komunitas pemuda insaf Karanganyar. Jadi komunitas yang memadai teman-teman untuk belajar insaf. Gitu ya. Karena dulu itu di tahun 2017 itu belum banyak komunitas, atau di Karanganyar itu juga belum ada mungkin ya. Itu kita teman-teman itu sangat kesulitan untuk belajar ilmu agama seperti itu ya. Terutama teman-teman yang ingin belajar hijrah itu, nah itu belum ada wadah. Akhirnya kita punya inisiatif, ya udah kita buat sendiri aja. Lalu teman-teman kita wadahi dalam Kopika ini. Lalu ya udah kita ajari pelan-pelan, dan alhamdulillah sekarang sudah hampir 6 tahun ya, 7 tahun ya. 7 tahun. 2013 sekarang, 2023 ya sekarang. Untuk berdirinya komunitas ini ada tanggal resminya nggak Pak, untuk diperingati hari ulang tahunnya? Ya, kalau tanggal resmi itu ada sebenarnya. Ada. Itu tanggal 23 Oktober kalau nggak salah ya. 2013. 2017. Oh, 17. 2017. Tapi kita tidak selalu bulan itu ya. Yang penting kita buat event-event aja, akbar setiap kita itu milad seperti itu. Masnya ini sebenarnya di Kopika ini sebagai apa? Ya, saya sebagai foundernya, pendirinya ya, gitu. Karena ya itu tadi, karena saya dulu tuh pengen belajar, tapi di Karanganyar nggak ada wadah. Akhirnya saya inisiatif untuk buat komunitas sendiri seperti itu. Memang di awal-awal itu kan kita itu kalau di komunitas kajian itu biasanya kan terlalu formal gitu loh. Iya. Masuk masjid pakai koko atau gamis, pakai peci, terus apa itu kajian. Dan apa itu, saya itu pernah ikut ya, waktu itu belum bisa baca Quran, itu langsung suruh baca Quran langsung. Nah gitu, jadi kan kaget juga, saya belum bisa baca Quran kok suruh baca Quran gitu. Iya. Nah akhirnya dari situ saya inisiatif untuk buat sendiri gitu. Tapi konteksnya dulu nggak di masjid, di pinggir-pinggir jalan. Di pinggir jalan ya, pokoknya di tempat umum seperti itu. Agar apa? Agar teman-teman ini yang jauh dari masjid itu bisa terjaring, bisa nyaman gitu kan. Karena kan orang yang jauh dari masjid itu kalau kita ajak ke masjid juga berat ya. Iya. Mungkin panas gerah ya. Tapi iya. kalau di luar masjid itu insya Allah mereka bisa menerima gitu, dan lebih enjoy seperti itu. Itu sebenarnya lebih ke apa ya, strategi seperti itu. Dan akhirnya ya udah kita bentuk saat itu di wedangan-wedangan itu kita kumpulkan, terus kita sharing-sharing maunya gimana. Akhirnya udah Mas belajar Iqra aja, udah kita akhirnya adakan program belajar Iqra minggu sonten itu, birmizan itu, seperti itu. Awalnya seperti itu sebenarnya. Kemudian kalau Masnya ini apa kan mendirikan Kopika ini kan sendiri. Yeah. Nah itu ketika terjun ke lapangan, terjun ke langsung lokasi itu langsung ke mengarah ke satu pusat atau masih menghubungi orang-orang yang di sekitar situ? Yeah. Dan itu di mana? Ya kita tetap menghubungi ya. Karena kan dulu saya itu kan anak jalanan juga seperti itu kan. Saya dulu juga anak pang tuwek lah kalau Karanganyar ya. Awal-awal itu memang teman-teman lama saya itu saya hubungin dulu. Ayo besok ngopi bareng gitu ya. Itu rata-rata juga anak pan gitu? Iya, rata-rata anak jalanan, teman lama saya seperti itu. Dulu yang satu circle itu saya datangi dulu rumahnya gitu ya. Besok ya agenda ngopi ya, gratis tapi gitu kan. Oke siap. Nah setelah mereka itu ngumpul ya udah kita mulai sharing-sharing nih.
piye kabare piye say hello lah kan gitu kan. Nah, nanti aku sholat alhamdulillah gini-gini. Nah, ini nah, akhirnya kan ketemu nih, wah ini ternyata teman-teman ini pengen jadi baik ini ternyata seperti itu. Ya akhirnya kan kita kena kan teman-teman itu. Ya udah kita sepakati untuk ketemu setiap hari Jumat gitu kan. Saat itu ya di warung kopi gitu ya. Pokoknya kopi setiap Jumat itu kita gratis, mau makan, mau ngopi, mau minum apa aja monggo gitu. Itu udah beberapa sesi ya atau beberapa pekan itu berlangsung dan alhamdulillah mulut ke mulut ya. Terus saya juga share ke media juga, ternyata mereka juga tertarik juga nih ikut gabung nih ya, teman-teman yang lama dulu ya, akhirnya ya teman-teman bandar narkoba, terus teman-teman pemakai narkoba dan juga anak-anak bang, alhamdulillah itu merapat dengan sendirinya gitu ya. Ini makanya setelah terdengar ada komunitas ini ya, terus mereka ternyata ini yang dibutuhkan teman-teman saat ini gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Walaupun kita juga gerilya juga untuk door to door ya, intinya door to door itu, tapi dengan media sosial ini ternyata dampaknya luar biasa seperti itu. Untuk terlaksananya kegiatan ini di mana, Pak? Dulu awal pertama itu di warung kopi atau di daerah Karanganyar. Tepatnya Karanganyar di kota itu di Kadipiro, Bejen ya, lampu merah itu ke barat. Dulu kan saya tinggal di sana kan gitu ya. Seperti itu. Ya di sana dulu emang setiap pertemuannya setiap Jumat sekali, seminggu sekali di awal-awal itu. Nah, untuk pantangan dari Masnya itu ketika awal-awal hingga sampai sekarang itu apa, Mas? Pantangan Masnya ketika mengadakan kegiatan tersebut di sekitar daerah Karanganyar itu, apakah masyarakat menganggap wah ini pasti ini orang-orang nggak benar gini atau gimana gitu? Tantangan. Iya, tantangan dari masyarakat itu biasanya kan tanggapannya kan beda-beda. Betul sekali. Ya itu emang iya, ada yang skeptis, ada yang seneng ya. Namanya juga orang umum ya seperti itu. Tapi ya itu beberapa teman-teman itu sempat ibaratnya itu istilahnya itu dipaidu sama keluarganya, sama tangan ngaji kok neng pinggir ngaji apa gitu loh. Gitu ya. Ngaji ya neng masjid seperti itu ada banyak seperti itu. Ya, ini bagi mereka yang mungkin ya sudah baik ya gitu. Kalau orang yang belajar menjadi baik ya tadi emang lahan kita ya emang di jalanan ya, emang kita merekrut orang-orang ini dari jalanan untuk kita bawa ke masjid, bukan orang masjid yang kita dakwahi seperti itu loh ya. Seperti itu. Banyak sih reaksi-reaksi yang positif, alhamdulillah Mas, senang dengan kegiatan ini. Sekarang alhamdulillah saya bisa belajar mengaji sedikit-sedikit gitu. Terus ya ada yang tadi yang skeptis tadi seperti itu ada. Untuk jadwalnya sekarang ada? Jadwalnya ada, rutin itu emang hampir 1 minggu full. Dan itu Mas Agus juga setiap rutin ke sana? Awal-awal itu seperti itu, saya harus terjun. Tapi sekarang kan sudah kita kaderkan orang-orang, jadi kan bisa autopilot ya. Biasanya itu gitu. Gitu. Di awal-awal itu ya saya emang berjuang sendiri, kadang bawa son gitu kan, naik motor sambil bawa son gitu. Itu ya itulah tantangannya ya. Bagi saya Masya Allah itu indah seperti itu. Kadang hujan gitu. Terus kadang teman-teman nggak ada yang datang itu. Oh gitu juga ada? Ada, ya paling beberapa yang datang, maksudnya kan gitu. Ada yang datang tapi beberapa gitu. Oh, ada, tapi ya itulah namanya dakwah seperti itu loh. Dan juga gini, saat mulai Walijah itu kan saya komitmen ya untuk dakwah itu tadi loh. Iya. Karena saya merasa gini, apa yang saya perbuat itu belum sepadan dengan apa yang Allah kasih, maksudnya gitu. Jadi kemaksiatan itu lebih besar daripada pahala gitu kan. Yeah. Jadi kan sebisa mungkin ya saya harus bisa untuk dakwah gitu. Walaupun ilmu seadanya gitu, walaupun dengan dakwah dengan nekat seperti itu, ya kita komitmen. Alhamdulillah teman-teman sudah banyak sekali yang bergabung, dan juga alhamdulillah ya mungkin ya banyak warga juga yang merasakan dampaknya kan. Yeah. Karena kita di Kopika ini yaitu tadi banyak kegiatan, makanya kita bentuk chapter-chapter. Misalkan ada di Tawangmangu, nanti kalau mau ke Karanganyar kan jauh, kita buat chapter di sana.
chapter Tangmangu ada Kopi Lawu misalkan, komunitas muda insaf lereng Lawu seperti itu. Atau nanti di Karanganyar Kota juga ada, terus di Mojogedang ada, di Jemantono seperti itu. Jadi emang kita buat chapter itu memudahkan mereka. Ya. Seperti itu. Jadi nggak harus di Kopika. Nanti kita buatkan di sana, kita dampingi dulu beberapa waktu, baru nanti kalau sudah running well kita lepas kayak gitu. Berarti Kopika ini masih di sekitar Karanganyar ya? Kalau di luar itu belum? Ya masih di sekitar, di luar ya Boyolali, Sekitar-sekitar terus itu ada. Sragen ada, terus Sukoharjo itu banyak yang gabung dengan kita. Tapi setiap mengikuti kegiatan juga ke Karanganyar atau Iya ada ke Karanganyar. setiap hari? Ya enggak setiap hari, paling dia itu ada kan jadwal kita kan ada Bermizon belajar Iqra Minggu Center, terus Senin ini setiap chapter ada, terus di Selasa ini ada Mas Bro, mau Quran Sesarangan nomor Bro, terus Rabu ini ada Karanganyar mengaji, kita ngaji di Taman Pancasila, Ya. terus Kamis itu ada Santri Trotoar Indonesia, itu anak-anak pang itu Satroni, itu kita kegiatannya di Lampu Merah 413 itu. Terus malamnya ada Al-Gojo, Al-Kafi, Goto malam Jumat. Nah, terus Jumatnya malam ada Sinau ngaji bareng Jumat bengi karo ngopi, sinabung kopi. Terus Sabtunya itu ada Osama, obrolan sangar malam Ahad. Terus Ahadnya pagi itu ada Biker Subuhan Karanganyar, seperti itu. Jadi emang full kegiatan. Tadi kita nggak memaksa teman-teman. Monggo dipilih hari yang kiranya longgar dan bisa datang di Seterkemai seperti itu. Tapi itu di Kopika ada kepengurusannya ya? Ada kepengurusan. Dan itu setiap regenerasinya ada Insya Allah. jangka waktunya atau? Betul. Ya emang rencana nggak ada jangka waktu sebenarnya. Tapi kalau kita kan nggak memaksakan. Kalau misalkan sudah merasa nggak mampu atau ini semoga minta diganti gitu. Tapi kita nggak ada. Dulu ada batas waktu tapi itu kita hapus. Iya. Udah harus selamanya aja. Nggak mau pakai masa waktu saya bilang. No, seperti itu. Terus masnya ini kan menjadi founder dari Kopika. Nah, itu masyarakat sekitar rumah atau tetangganya masnya itu tahu nggak mas? Kalau masnya ini Tahu. dari apa menjadi ketua Kopika tahu? Iya tahu. Nah Tahu. itu persepsi mereka di Ya. kepada Mas Agus ini? Ya gimana? alhamdulillah mereka seneng ya, seneng karena ya maksudnya mungkin ada warganya yang menggerakkan komunitas atau menggerakkan anak-anak muda di luar. Dan juga kita adakan juga kegiatan itu juga di kampung sendiri juga ada gitu kan. Kampung saya itu, kampung istri saya ya itu kan di Brojol situ kan, atas itu ya. Ya. Kita buat itu Brojo Musti, Brojol muda-mudi semangat mengaji seperti itu. Nah, itu ya kita dampingi juga di situ. Ada juga tetangga desa itu ada juga chapter itu namanya Ahli Hisab, Aliansi Hijrah Sport Dukuh Telap situ. Ya itu memang seperti itu. Jadi mereka tahu sepak terjang saya di luar itu. Jadi ya alhamdulillah Dia mendukung ya? Support seperti itu. Ya, satu lagi mas, ini yang saya bikin kepo ini. Masnya kan kalau bikin nama kayak kegiatan nih perasaan mantep-mantep gitu. Nah itu berasal dari mana mas? Maksudnya belajar sendiri atau ada pernah berguru atau gimana? Ya belajar sendiri aja. Belajar sendiri. Jadi ya emang saya itu di antara teman-teman itu mungkin ya paling menonjol untuk ngobrol itu kan. Emang saya suka buat suasana teman-teman, terus suka membuat teman-teman ketawa begitu lah. Ya emang ya emang ide-ide itu emang dari saya, nama-nama itu emang dari saya gitu, dari saya. Terus monggo teman-teman kalau mau setuju, setuju dengan teman-teman, udah pakai aja seperti itu. Ya nggak tahu, mengalir aja gitu. Nggak tahu ya dapat inspirasi aja gitu. Dulunya lulusan sekolah Saya di SMA aja biasa. SMA, nggak melanjutkan universitas. Enggak. Jadi dulu ya saya itu nakal sekali emang. Sekolah itu beberapa kali ya drop out gitu. Dan beberapa kali keluar masuk terus. Tapi kalau dari ini mas,
Pemkab dari pemerintah kabupaten Iya. atau itu ada yang mensupport atau malah gitu nggak? Ya, kalau untuk mensupport sendiri nggak ada. Nggak ada. Jadi emang kita itu dulu itu pernah, tapi nggak ada tanggapan gitu ya. Tapi ya udah, nggak apa-apa, kita jalan sendiri aja. Dan kita tidak ingin ada maksudnya itu kalau support nanti intervensi gitu loh. Nah, kita punya independen seperti itu. Jadi emang kenapa nggak kita legalkan ya ke badan hukum seperti itu kan, maksudnya mau dibuat yayasan itu, yaitu kita itu udah kita komunitas dakwah aja, nggak usah pakai yayasan gitu kan. Nanti takutnya terpecah belah ya bilang gitu. Fokus kita untuk dakwah. Kalau emang SDM-nya siap sih nggak masalah gitu loh. Kayaknya SDM-nya teman-teman kan beberapa kan ada yang belum siap gitu loh. Nah, itu nanti yang jadi trouble gitu. Seperti itu. Jadi emang kita menghindari seperti itu. Jadi biar tidak ada intervensi. Iya. Dulu tuh pernah kalau masa-masa pilpres kayak gini itu masa-masa ini kan kita dideketin gitu. Iya. Dulu iya Pasti pernah. itu. Oh. Terus ini kalau terkait kegiatan yang hari Kamis itu aja Pak, anak pang. Ya, betul. Nah itu awal mula adanya kegiatan itu gimana Mas? Kan mestinya yang persepsi dari saya mungkin atau dari masyarakat lain kan anak pang kan terlihat ketika diajak ke kebaikan atau mengaji kan mungkin agak susah. Nah itu gimana kok sampai saya lihat itu, saya pernah nonton di YouTube banyak yang ikut juga di perempatan itu gimana? Ya, jadi emang ini ya, emang itu persepsi masyarakat kadang-kadang seperti itu. Mereka itu emang butuh kita rangkul, gitu. Mereka butuh kita perhatikan. Jadi kan dulu itu kenapa kita itu dakwah di jalan itu, karena kalau kita itu nanti orang-orang yang kita target itu orang-orang yang baik, orang-orang hanya sekitar kita atau orang-orang yang tapi kalau anak-anak yang pengamen itu nggak kita ajak nanti ya itulah nanti hisab kita nanti nanti gimana gitu kan, kita udah tahu kan itu ada kemungkaran di situ, kenapa nggak mau. Nah, dan juga karena saya dulu pelaku kayak gitu loh, karena saya pernah dulu merasakan kayak gitu ya, makanya kan saya kan lebih bisa ngomong sama teman-teman itu, jadi mereka itu lebih bisa menerima itu loh, ngomong dengan hati ya seperti itu. Jadi emang saya datangi terus saya ngomong baik-baik seperti itu, akhirnya mereka menerima dan langsung kita jadwalkan, pokoknya setiap hari Kamis di sini harus ada kajian ya Mas ya. Nah, alhamdulillah itu ya istiqomah sampai sekarang itu ya, alhamdulillah. Dan kita punya aturan di situ. Aturannya setiap Kamis tidak boleh ada yang ngamen kecuali ngaji. Itu sore atau pagi? Sore, sore. waktu saat kajian itu. Dan juga warga situ harus ikut ngaji kalau yang kerja di situ atau yang ngamen itu, seperti itu. Kalau nggak mau ngaji ya monggo silakan pulang gitu kan. Kita punya aturan seperti itu. Dan alhamdulillah ya teman-teman tertib juga seperti itu. Dan juga mereka itu luar biasa sebenarnya. Ya emang mindset ya mereka kan terbiasa dengan tangan di bawah kan. Seperti itu kan. Jadi pengennya kerja enak tapi banyak duit. Kan teman-teman ini seperti itu. Nah kan dengan ngamen itu kan ya orang ngomong-ngomong gitu ya, itu bisa bebas, bisa nggak ada uang ngatur seperti itu. Emang karakternya seperti itu. Nah ini kita itu pernah debat sama Pol PP ya, Pol PP itu debat, kok jenengan gini-gini ya, harusnya jenengan buat yayasan rumah hijrah apa gitu ya, rencana seperti itu Pak, tapi support dari pemerintah nggak ada, saya bilang gitu kan. Ya nanti saya bantunya dalam bentuk apa, saya bilang gitu Pak. Pemerintah itu jenengan aja nangkep anak-anak ini kan, terus habis itu suruh dihukum, habis itu pulang kayak gitu. Lah nggak ada ininya solusinya ya bilang gitu. Solusinya mana dari pemerintah ya belum, padahal itu dananya ada gitu kan. Nah, terus ya udah kita ya kan jenengan bisa bilang tuh Mas, kalau nggak boleh ngamen di sini. Iya saya bilang seperti itu, tapi kan nggak secepat ini Pak itu. Mereka kalau kita nggak boleh ngamen saat ini, mereka akan makan apa nanti gitu kan. Nah ini makanya kita arahkan pelan-pelan, mindsetnya itu kita rubah ya loh. Sekarang kan mereka tangan di bawah, nah gimana mereka itu merasakan tangan di atas itu gimana. Nah itu kan kita buatkan program juga, berbagi nasi kadang-kadang seperti itu, biar mereka itu merasakan oh ternyata membahagiakan orang itu bahagia.
ternyata tangan di atas itu lebih mulia. Nah itu maksudnya pelan-pelan seperti itu, nggak bisa langsung gampang balikkan tangan seperti ya. Kalau emang Allah berkehendak ya gampang aja. Tapi kan kita kan berusaha seperti ini, saya bilang gitu kan. Nah ini yang perlu jenengan support, saya bilang gitu kan. Dari pemerintah support seperti ini, pelan-pelan nanti kita arahkan biar anak-anak ini lepas dari jalanan. Iya. Seperti itu. Tapi apakah sudah ada ketika kan ini Kopika sudah beberapa tahun ya, yang awalnya ikut rutinan di Kopika ini bertahun-tahun, kemudian terus dia pokoknya dia sudah lepas dari jalanan itu. Nah, ada udah lepas dari narkoba, ada yang kenceng narkoba lagi ada. Ya seperti itu, memang dinamika hijrah itu seperti itu ya. Memang ada yang dia dari perjalanan terus dia berdagang apa aja, ada yang mau lari ke parkir, ada juga ya stylenya aja seperti apa. Dan ini kan impian kita ya, impian kita ini kan sebenarnya kita tuh pengen punya masjid sendiri ya. Nanti di samping situ ada pondok hijrah, di sampingnya lagi nanti ada rumah industri atau mungkin sabtu kasih, atau nanti ada resto di situ, atau nanti ada bengkel atau tempat kayak itu. Nah yang gimana itu adalah masjid-masjid musafir gitu loh, ramah musafir. Jadi kan nanti anak-anak itu bisa kerja di situ gitu loh. Ya loh, itu kan jadi solusi. Tapi kalau saat ini kan belum ada solusi karena kan belum terrealisasi. Nah impian kita seperti itu. Nanti anak-anak itu kita masukkan ke situ ya toh, kita bina, kita dalam pengawasan kita 24 jam ya toh. Nanti kan tidur di pondok kan, kita pondok hijrah. Nanti setelah itu pagi mungkin ada program kita kan, mungkin ada baca apa-apa, terus habis itu nanti dia kerja. Nah, nanti sorenya nanti dia mondok gitu loh, kita ajari lagi mondok. Nanti ada dua shift lah, shift pagi sama shift siang seperti itu. Harapannya kita seperti itu. Jadi kan teman-temannya ada solusi. Nah cuman kita gembar-gembar nggak boleh di jalan, nggak boleh sini, nggak ada solusi ya sama aja. Iya Gitu. benar. Udah terima kasih Mas atas yang disampaikan tadi.